Selaku khotib, kami berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti mampu melaksanakan semua perintah serta mampu juga untuk menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya nanti kita golongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang terakhir. Fa'asrul muslimin, sedang sholat Jumat rahimahullah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabatnya, dan ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling menakjubkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah yang paling hebat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka seketika itu seorang sahabat mengacungkan tangan lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, manusia yang paling hebat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling menakjubkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ketika itu pula Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Bagaimana mungkin malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beriman kepada Allah? Bukankah para malaikat Allah tetap beribadah, tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu pun malaikat Allah yang ingkar kepada Allah. Semuanya patuh, tunduk, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan malaikat yang imannya menakjubkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu kemudian sahabat yang lain menjawab, "Makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Rasulullah SAW. Rasul, makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi pun menjawab, "Tidak. Bagaimana mungkin Nabi dan Rasulullah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak patuh, tidak taat? Bukankah agama yang dikaruniakan Allah melalui para rasul dan nabi? Allah berikan kepada mereka para mukjizat, diberikan kepada mereka termasuk hidayah. Dan bagaimana mungkin Rasul dan Nabi Allah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Selanjutnya sahabat yang lain menjawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, manusia yang paling menakjubkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kami para sahabatmu ya Rasulullah. Karena kami selama ini senantiasa bersamamu, jangankan harta, jiwa dan raga kami pun senantiasa kami korbankan untukmu ya Rasul. Maka paling pantas imannya yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kami para sahabatmu ya Rasul." Lagi-lagi Rasulullah SAW pun menjawab, "Bukan, wahai sahabat. Kalian para sahabatku yang imannya yang paling hebat, yang paling menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul Allah? Bukankah kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri, dengan kenabian dan kerasulan saya, mukjizat yang Allah berikan kepada saya? Tidak ada alasan bagaimana kalian para sahabatku tidak patuh dan tidak taat pada Allah."
Akhirnya para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, jika demikian ya Rasulullah, siapakah makhluk Allah yang paling hebat imannya, yang paling menakjubkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling hebat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah mereka yang lahir jauh setelah saya wafat, namun mereka mengimani saya dan tidak lahir di era saya, tetapi mereka senantiasa mengikuti sunnah-sunnah, senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehidupan keseharian saya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, siapakah gerangan mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua umat Rasulullah SAW. Kita tidak lahir di era Rasulullah, kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Akan tetapi kita mau mencontohi dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka iman kita paling menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita mau mengikuti contoh dan mau meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimahullah, maka untuk mencintai dan meneladani Rasulullah SAW, khatib mengangkat sebuah kisah singkat, dan dari kisah singkat ini mari kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabatnya, lalu kemudian datanglah seorang tua miskin membawa sekeranjang kecil buah anggur. Kemudian sekeranjang kecil buah anggur itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, perkenankanlah engkau mengambil hadiah dariku, walaupun hanya sekeranjang kecil buah anggur. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil hadiah sekeranjang kecil buah anggur dan menikmatinya satu buah, kemudian lanjut ke buah yang kedua, ketiga, dan sampai selesai Rasulullah menikmati buah anggur yang tidak tersisa di dalam keranjang kecil tersebut. Keluarga sahabatnya pun heran, kenapa Rasulullah SAW ketika menerima hadiah makanan tidak pernah menawarkan kepada kita. Aneh sih Rasulullah SAW hari ini. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW kembali menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa hari ini saya tidak menawarkan hadiah buah anggur sekeranjang kecil yang diberikan oleh orang tua miskin tadi kepada kamu? Karena buah anggur yang saya makan, saya nikmati tadi, buahnya sangat kecut, buahnya sangat asam. Saya takut kalian menikmatinya dan timbul dari raut wajah kalian yang tidak menyenangi perasaan orang tua miskin tadi. Maka saya sendiri menikmati buah anggur yang diberikan oleh orang tua miskin tadi, walaupun rasanya kecut, walaupun rasanya asam. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah di atas? Keteladanan akhlak Rasulullah SAW, senantiasa menghargai sekecil apapun pemberian orang lain.
Rasulullah SAW senantiasa menjaga lisan, menjaga sikapnya dari menyakiti dan menzolimi orang lain. Maka kita jaga tali silaturahmi. Mari kita jaga tali persaudaraan di antara kita. Jangan hanya berbeda pendapat, lalu kemudian kita putus tali persaudaraan di antara kita. Jangan kita menjadi gunting, memang lurus, tetapi memisahkan kain yang menyatu, memisahkan persaudaraan yang lama terlanjur. Mari kita jadikan diri kita seperti jarum, nampaknya tersakiti, tetapi menyatukan kedua kain yang terpisah, menyatukan persaudaraan yang terpisah karena perbedaan pendapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita dalam tali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang kokoh dalam kehidupan kita semua. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع